Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu padamarnaha tadmiro. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berserah atas segala pujian itu hanya kepada Allah, dan juga salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membaca ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang musnahnya satu kawasan, hancurnya suatu wilayah, atau bahkan dihilangkannya satu wilayah karena penyakit yang mewabah, atau karena peperangan, atau karena bencana alam. Itu semua secara histori di dalam catatan sejarah kita terjadi dan menimpa ke daerah manapun yang menurut Allah sudah saatnya memenuhi syarat untuk dihancurkan, atau dalam bahasa Al-Quran adalah ihlakul qaryah. Tentang ihlakul qaryah ini tidak dalam kajian Al-Quran, tidak dilihat sebab akibatnya, atau dari mana, karena apa bencana itu terjadi, atau seperti apa penanggulangannya berdasarkan kemampuan manusia. Tetapi Allah memberikan isyarat terjadinya ihlakul qaryah ini karena ada syarat-syarat objektif di mana Allah sudah pantas memberikan kejadian ihlakul qaryah atau peristiwa ihlakul qaryah itu pada sebuah kawasan atau suatu desa atau kota. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ihlakul qaryah itu berasal katanya adalah dari ahlaka, yang artinya hancur, berantakan atau binasa. Kemudian qaryah itu sebuah kawasan, baik desa ataupun kota, atau satu wilayah, suatu daratan yang banyak pengisinya atau penghuninya. Oleh sebab itu, secara bahasa dapat dipahami bahwa ihlakul qaryah ini adalah musnahnya satu kawasan. Bisa karena bencana alam, bisa karena penghuninya mati diserang wabah yang menyebar, atau karena nuklir akibat pertempuran dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kejadian bencana karena perang di dalam Al-Quran juga tidak dibahas dari perspektif tadi musababnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa musnahnya satu kawasan itu adalah bagian dari yang dimaksud oleh Allah, atau proyek Allah Subhanahu wa taala yang disebut ihlakul qaryah. Perkara ini secara jelas di dalam Al-Quran tertulis ada 28 kali yang menyebut tentang ahlaka atau ihlakul qaryah ini. Salah satunya di dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadamarnaha tanmiro. Dan jika kami, kata Allah, hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi itu yang tadi kami sebut bahwa ihlakul qaryah itu tidak dikaji dalam Al-Quran dari sebab musababnya atau bagaimana manusia menghindarinya. Semua orang tidak boleh merasa bahwa dirinya berada di posisi secara geografis misalnya
di tempat atau wilayah yang jauh dari bencana, jauh dari banjir, bukan kawasan yang dekat dengan gunung Merapi yang mungkin meletus atau daerah gempa. Tetapi apabila seseorang atau suatu kaum itu sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati atau amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, maka dari ayat itu bahwa ihlakul qaryah, memusnahkan satu kawasan, musnahnya satu kota atau desa, bisa terjadi kapan saja dan dimanapun, tanpa harus melihat potensi alamnya begini, wah kita ini di daerah bencana misalnya. Tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hijr ayat 4 juga Allah berfirman, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Ini adalah ketentuan Allah. Tidak bisa misalkan, wah kita ini kan di daerah yang tidak rawan bencana, atau tidak ada ancaman banjir, tidak ada ancaman gunung meletus dan sebagainya. Tinggal sekarang adalah apa saja yang menjadi syarat objektif yang dimaksud oleh Allah, bahwa suatu kawasan itu, suatu tempat itu, suatu komunitas manusia itu, suatu wilayah yang dihuni oleh banyak manusia itu sudah saatnya dijatuhi hukuman oleh Allah, ihlakul qaryah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjaminkan dirinya selamat dari takdir tahlikul qaryah yang dimaksud tadi. Kemudian sekurang-kurangnya ada 3 syarat objektif tahlikul qaryah menimpa satu kawasan, menimpa satu negeri, atau menimpa satu kaum. Yang pertama yaitu ketika sudah beredarnya kezaliman dan yang berupa syirik dan juga disembahnya berhala-berhala oleh seluruh penghuni kawasan itu, oleh seluruh penghuni negeri itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 59, watilkal qura ahlaknahum lama dolamu wa ja'alna limahlikihim mau'idan. Kata Allah, dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Nah, ini apabila kezaliman dilakukan oleh hampir seluruh penduduk negeri itu, atau hampir oleh seluruh penduduk kawasan itu, maka Allah dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Al-Kahfi ayat 59. Ya, itu yang pertama. Apabila suatu penduduk dalam kawasan itu berbuat dolim. Kezaliman mungkin banyak banyak definisinya, banyak ta'rifnya, yang juga banyak juga kasusnya, atau seperti apa perilaku zalim itu mungkin tidak diterangkan di sini. Tetapi ketika satu kawasan para penghuninya sudah zalim, dan dalam ayat ini disebut berupa kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghancurkan tempat itu, dan itulah sampai pada waktunya. Kemudian yang kedua, apabila penghuni atau pengisi penduduk dalam satu kawasan, dalam satu negeri itu sudah memiliki kesombongan dan ketakaburan yang sudah pada level paling tinggi, sudah pada level paling puncak, yaitu diantaranya menganggap dirinya memiliki kekuasaan penuh terhadap sesuatu. Hal ini juga dikisahkan di dalam Al-Quran, bagaimana ada satu penguasa, dalam hal ini Fir'aun, yang sudah merasa memiliki kekuasaan mutlak. Bahkan ia menyebut dirinya ana rabbakumul a'la. Saya ini adalah Rob yang paling tinggi, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun dengan para pengikutnya itu. Ini dapat dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 54. Jadi yang pertama, syarat objektif satu kawasan dihilangkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik oleh bencana, oleh wabah penyakit, atau oleh peperangan, pertempuran,
dan perselisihan sehingga saling membunuh, tidak menutup kemungkinan begitu, atau peperangan dan ada senjata kimia misalkan, genosida dan sebagainya yang membuat satu penghuni dalam satu wilayah itu, satu kawasan itu musnah, hilang. Nah, ini Fir'aun dan para pengikutnya menjadi contoh, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kota atau satu desa itu telah memiliki penyakit sombong dan kesombongannya sudah sangat melampaui batas, maka Allah tetapkan, wah, daerah ini sudah pantas dihilangkan, dimusnahkan. Ya, apakah ada contohnya satu kawasan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Indonesia misalkan? Kita tahu tahun 2004 Allah memberikan sejarah dengan adanya tsunami di Aceh misalkan. Itu berapa desa, berapa kawasan, berapa kecamatan, bahkan mungkin kabupaten yang musnah. Kemudian kalau saya nggak salah ada lumpur lapindo misalkan, itu menghancurkan, memusnahkan beberapa kawasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah apabila penduduk satu negeri, suatu kaum yang menempati satu kawasan, baik teritorinya desa ataupun kota, sudah melampaui batas dalam segala perkara. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 9, "Summa shadaqnahumul wa'da fa'anzaynahum wa man nasa'u wa ahlakna musrifin." Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas-batas Allah tentunya, melampaui hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang disebut 3 syarat objektif ketika Allah akan menurunkan semacam tahlikul qaryah yang disebut tadi. Bahwa tahlikul qaryah terjadi dalam teori Al-Quran bukan karena sungai itu sudah sangat sempit sehingga tidak kuat lagi menahan aliran derasnya mata air dari hulu, sehingga wajar saja kalau terjadi banjir bandang dan sebagainya. Itu analisa kemanusiaan. Atau bumi ini sudah terlalu berat menahan beban dosa-dosa manusia sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bumi ini sudah terlalu kuat, kemudian ini analisa-analisa manusia. Tetapi dalam perspektif ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu peristiwa yang mengakibatkan musnahnya suatu kawasan, atau yang disebut dengan tahlikul qaryah dalam kajian ini adalah apabila manusia telah dolim, dan kedoliman dilakukan oleh hampir seluruh penduduk negeri itu. Sudah tidak ada lagi orang yang berbuat adil, berperilaku adil. Kemudian mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat syirik misalnya. Kemudian yang kedua, kesombongan, merasa berkuasa, merasa menentukan segala kehidupan. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah memusnahkan Fir'aun serta pengikutnya. Dan yang ketiga adalah israf, sikap yang melampaui batas. Tentu melampaui batas ini adalah yang keluar dari jalur hak dan kewajiban. Mereka tidak lagi ada batasan-batasan mana haknya, mana kewajibannya, mana hak kita sebagai sebagai makhluk yang telah dipenuhi oleh Allah seluruhnya, dan mana kewajiban kita yang seharusnya kita lakukan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap bahwa kita tidak meninggal dunia atau tidak meninggalkan dunia ini, yakhrujuna minad dunya, tidak keluar di dunia ini karena kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sering berdoa, iya karena berdoa, iya karena stain, berjanji kita kepada Allah bahwa hanya kepada Engkau lah aku berlindung, memohon perlindungan, dan kepadamu ya karena berdoa hanya kepadamu aku beribadah, dan hanya kepadamu meminta pertolongan, hanya kepada Allah. Dan kita tidak mau bahwa kita dikelompokkan, dibariskan dalam jajaran orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Engkau benci atau yang Engkau murkai. Itulah harapan kita. Mohon maaf apabila banyak salah dalam hal ini. Mudah-mudahan menjadi semacam memantik kesadaran penuh bahwa kita ada saatnya, bahkan banyak sekali yang kita miliki kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus iman pada takdir, dan kita selalu memohon bahwa takdir kita adalah harus takdir terbaik. Kematian kita adalah kematian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan kita adalah kehilangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang lepas dari kita adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah mencabut karena sedang murka kepada kita, karena sedang marah kepada kita. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian, apalagi apabila ada koreksi untuk membenarkan, dan ini adalah sebagai suatu kasih sayang dari kaum muslimin sekalian apabila memberikan komentar untuk diperbaiki. Billahi taufiq wal hidayah, fa inda azam tawakkal Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.